One, two, three, let's go! Selamat siang Pak Heri dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sumber daya insani dan etos kerja dalam Islam. Sumber daya insani dalam Islam. Pengertian sumber daya insani menurut Rifai 2009 adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya insani juga dapat diartikan sebagai rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk menggerakkan kemampuan yang dimiliki manusia secara efektif dan efisien guna untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pada dasarnya, sumber daya insani merujuk pada individu-individu atau insani yang ada pada suatu perusahaan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi kesejahteraan manusia sendiri, makhluk, dan seluruh alam semesta. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 13 yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Untuk dapat mencapai tujuan terbentuknya karakter sumber daya insani yang memiliki karakteristik dan sifat-sifat mulia, maka manajemen sumber daya insani merupakan bagian integral dari sebuah proses pembinaan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan guna memastikan terbentuknya sumber daya insani yang qofah, amanah, dan himmatul amal. Ciri-ciri sumber daya insani. Ciri-ciri sumber daya insani menurut Rifai 2009 terdapat 10. Yang pertama adalah amanah. Amanah atau amanat merupakan unsur penting dan menentukan akan berhasil atau tidaknya seseorang dalam melakukan sesuatu atau berusaha dan beramal, serta berhasil atau tidaknya suatu bangsa dalam melestarikan hidup dan mempertahankan. Yang kedua adalah meyakini urgensi dan menyuruh kepada kebajikan atau amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan ke dalam hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Selanjutnya adalah berpikir positif. Berpikir positif diawali dari sebuah keyakinan pada diri sendiri. Keyakinan bahwa dirinya sendiri mampu dan bisa dalam melakukan hal-hal yang baik. Keyakinan bahwa dirinya juga mampu menjalani sebuah proses untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin merupakan sifat taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin adalah dasar perilaku seseorang yang sangat berpengaruh besar terhadap segala hal, baik urusan pribadi maupun kepentingan bersama. Dan untuk memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan apapun dibutuhkan latihan dengan kesadaran di dalam dirinya sendiri. Selanjutnya adalah empati peka terhadap perasaan orang lain. Seseorang yang memiliki jiwa empati seolah-olah merasakan atau mengalami apa yang dirasakan atau dialami orang lain. Empati juga merupakan salah satu perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Selanjutnya adalah integrasi yang tinggi dan memiliki etos kerja. Proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang berasal dari diri sendiri dan dengan lingkungan kerjanya, sehingga melahirkan ikatan yang kuat serta hasil yang diperoleh menjadi bermanfaat. Yang ketujuh adalah ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya merupakan suatu kualifikasi khusus apabila suatu manusia mengerjakan yang bukan pada bidangnya, biasanya pekerjaan tersebut tidak akan mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia juga harus ahli pada bidangnya agar semua pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah tanggung jawab.
Orang yang memiliki sifat tanggung jawab harus memiliki sifat percaya diri terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Sifat tanggung jawab tidak hanya dimiliki oleh seorang pemimpin, namun juga karyawannya. Yang selanjutnya adalah menghargai orang lain. Manusia harus mempunyai sifat menghargai orang lain dan tidak tabu dalam kritikan dan gila kehormatan seperti pujian. Yang terakhir adalah inisiatif dan kreatif. Dengan adanya inisiatif dalam melakukan pekerjaan yang akan dilakukan akan terasa lebih ringan. Tak hanya itu, berpikir kreatif juga harus dilakukan untuk menjadi salah satu upaya untuk menciptakan ide-ide baru yang bisa melahirkan inovasi dalam pekerjaan tersebut. Aspek-aspek manajemen sumber daya insani dalam perspektif Islam. 3 aspek yang dimiliki oleh manajemen sumber daya insani sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu organisasi harus memiliki nilai-nilai ketauhidan dan akidah. Dengan memiliki hal tersebut akan merasakan kenyamanan dalam melakukan sesuatu dan merasakan bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengannya serta selalu mengawasinya dalam melakukan sesuatu dan apa yang dikerjakan. Selanjutnya adalah struktur organisasi untuk menjalankan organisasi tersebut. Untuk menjalankan suatu perusahaan atau organisasi, kita perlu mengatur namanya struktur organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menempatkan orang atau pekerja pada tempat atau pada bidang keahliannya. Setiap orang itu memiliki kemampuan atau skill yang berbeda-beda. Dengan perbedaan itu bisa membuat roda aktivitas perusahaan itu berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah semua perbuatan itu harus sesuai dengan syariat. Manajemen sumber daya manusia syariah yang baik adalah manajemen yang mengetahui sumber daya insani dan selalu melakukan sesuatu perencanaan berdasarkan dengan syariat Islam. Selain itu, sumber daya insani juga dapat menjadi sumber daya yang memiliki wawasan yang luas dan memiliki tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku baik hukum pemerintah, agama maupun syariat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya insani di lembaga keuangan syariah. Sumber daya insani di lembaga keuangan syariah atau LKS merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar bekerja secara profesional yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan sumber daya insani ini merupakan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku, memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat, dan memberikan perlakuan-perlakuan yang baik dengan memberikan motivasi karyawan untuk memajukan perusahaan. Kemudian, hal tersebut akan memunculkan rasa memiliki perusahaan sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, manajemen sumber daya insani di perbankan syariah yang merupakan suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan melalui 4 fungsi dasar manajemen sumber daya insani, yaitu yang pertama ada planning atau biasa disebut at-tadkhih, merupakan kegiatan untuk memperkirakan keadaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dalam perencanaan ini biasanya itu bertujuan untuk menetapkan program-program kepegawaian. Selanjutnya ada pengorganisasian atau biasa disebut organizing atau at-tanzim, yaitu kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Yang ketiga ada pengarahan atau biasa disebut actuating atau at-tansik dan pengadaan. Di sini yang dimaksudkan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, pengarahan ini dilakukan oleh pimpinan yang akan memberikan pengarahan kepada pegawainya agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Kemudian, pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Yang keempat itu ada pengendalian atau biasa disebut controlling atau al-muraqabah, merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai rencana. Apabila terdapat penyimpangan, akan diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai itu biasanya meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerjasama, dan menjaga situasi lingkungan kerja. Selanjutnya adalah karakteristik etos kerja dalam perspektif Islam. Nah, karakteristik etos kerja yang Islami ini dapat digali dan dirumuskan berdasarkan konsep iman sebagai fondasi dan amal soleh sebagai bentuk yang terbangun di atasnya, dengan memberikan prioritas penekanan pada etos kerja beserta prinsip-prinsip dasarnya. Etos kerja apapun menurut pemahaman Qur'ani tidak dapat menjadi Islami bila tidak dilandasi dengan konsep iman dan amal soleh, sebab sekalipun kerja itu bermanfaat dan bersifat keduniaan bagi banyak orang, tanpa dasar iman tidak akan membuatkan pahala di akhirat kelak. Pengertian etos dalam perspektif Islam. Etos berasal dari bahasa Yunani yang bermakna watak atau karakter. Nah, bagi Islam, etos kerja atau bekerja merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khaira ummah. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dengan bekerja, manusia itu akan memanusiakan dirinya. Dalam bentuk aksioma, Toto meringkasnya dalam bentuk sebuah rumusan, yaitu KHI sama dengan T, AS, atau MARA, dengan keterangan KHI adalah kualitas hidup Islami, sedangkan T adalah tauhid, AS-nya adalah amal soleh, M-nya motivasi, A itu arah dan tujuan atau aim and goal atau objektif, sedangkan R-nya itu rasa dan rasio atau maksudnya itu adalah fikir dan zikir, sedangkan A yang terakhir adalah action dan actualization. Selanjutnya adalah karakteristik etos kerja dalam perspektif Islam. Nah, karakteristik etos kerja yang Islami ini dapat digali dan dirumuskan berdasarkan konsep iman sebagai fondasi dan amal soleh sebagai bentuk yang terbangun di atasnya, dengan memberikan prioritas penekanan pada etos kerja beserta prinsip-prinsip dasarnya. Etos kerja apapun menurut pemahaman Qur'ani tidak dapat menjadi Islami bila tidak dilandasi dengan konsep iman dan amal soleh, sebab sekalipun kerja itu bermanfaat dan bersifat keduniaan bagi banyak orang, tanpa dasar iman tidak akan membuatkan pahala di akhirat kelak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip atau ciri etos kerja dalam Islam. Demikian beberapa prinsip atau ciri etos kerja dalam pandang Islam, antara lain yang pertama, yaitu al-salah atau baik dan bermanfaat, yang artinya melakukan yang terbaik untuk sebuah pekerjaan sehingga berguna untuk orang sekitar dan banyak orang atau orang lain. Berikutnya al-itqan atau kemantapan dan perfectness, yang artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras, dan bekerja dengan tuntas, dengan kata lain bekerja dengan sempurna. Yang ketiga yaitu al-ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi, artinya melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi, yaitu bekerja tanpa kata puas, yang artinya bekerja dengan sebaik-baiknya atau lebih tepatnya selalu ingin melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan yang keempat yaitu al-mujadah atau kerja keras dan optimal, yang artinya kerja keras dan tidak pernah menyerah untuk hasil yang terbaik. Dan yang terakhir ada tanafus dan ta'awun, yang artinya berkompetisi dan tolong-menolong. Maksudnya kondisi di mana ada sebuah kolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu demi kebaikan diri dan kebaikan bersama. Lalu, faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam, di antaranya yaitu yang pertama agama.
karena pada dasarnya agama ini merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang tentu dapat diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika seseorang itu sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama tersebut. Rendahnya kualitas keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif atau kurang turut menambah tingkat etos kerja yang rendah bagi orang tersebut. Yang kedua yaitu budaya. Sikap, mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos budaya, dan secara operasional etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang konservatif dan akan memiliki etos kerja yang rendah, bahkan bisa sama sekali tidak memiliki etos kerja. Berikutnya, sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil dari kerja keras tersebut. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang hanya mungkin timbul jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang terpacu ke masa depan yang lebih baik. Lalu yang berikutnya, kondisi geografis atau kondisi lingkungan. Etos kerja dapat juga muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang berikutnya yaitu pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja keras, dan meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu. Dengan demikian, aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi otomatis meningkat pula. Dan yang berikutnya yaitu struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang baik, yang mampu memberikan insentivitas bagi anggota masyarakatnya untuk bekerja keras dan menikmati dari hasil kerja tersebut. Lalu yang terakhir adalah motivasi intrinsik individu atau motivasi dari dalam individu itu sendiri. Individu yang dapat memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi, karena pada dasarnya etos kerja merupakan suatu pandangan atau sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. Motivasi seseorang yang bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam dari dalam sendiri, yang sering disebut motivasi intrinsik. Dan hal ini dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih dan selamat siang.